Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. sahabat-sahabat peradaban. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita mendapatkan eh, ilmu yang sangat relevan dengan kondisi kita hari ini, bukan hanya sekedar soal pandemi, tetapi juga dengan transformasi yang didorong percepatannya karena terjadi pandemi ini luar biasa. Benar. Bukan sekedar evolusi, mungkin ini revolusi. Jadi artinya orang di sektor pendidikan, sektor pekerjaan, sektor bisnis semuanya hijrah. Dan ini kalau dulu kayaknya menyuruh orang berpindah tuh agak repot, energinya perlu besar sehingga edukasi harus kuat gitu. Nah, sekarang dengan adanya kondisi pandemi ada hikmah juga ya. Kita tidak mengatakan bahwa pandemi ini bukan musibah, ya musibah, tetapi di balik setiap musibah ternyata ada hikmah. Salah satunya adalah percepatan migrasi aktivitas kehidupan ke platform digital. Nah, maka kalau kita tidak mengenal, kita ya termasuk yang tertinggal, dan ini berarti orang-orang yang merugi gitu ya di dalam memanfaatkan waktu yang telah Allah karuniakan. Nah, hari ini Mas Nanda akan menyampaikan, judulnya sih baru semalam kita reka-reka, ya kira-kira ini judulnya gede banget, tapi mungkin dalamnya ya kita nggak mungkin lah waktunya untuk bisa mengelaborasi ini semua. Judulnya Implementasi Teknologi Informasi di Era Digital. Nah, dengan ini ya, lesson learn-nya nanti bisa diambil dari best practice yang udah dikerjakan oleh Mas Nanda dan tim. Ya, timnya juga sebenarnya keluarga besar kita juga, karena di awal juga kita sering angkatnya ini sebagai komunitas RPC gitu, Benar. meskipun sekarang udah punya nama PCS Betul. gitu. Tapi intinya dulu awal-awal kita karena nggak punya bendera, kita selalu bilang ini adalah komunitas RPC, dan ini sudah cukup banyak produk, nanti mungkin bisa disinggung-singgung dikit sih, dan alhamdulillah kemarin juga dapat feedback beberapa produk ini ternyata dirasakan manfaatnya. Ada yang di Kediri itu dengan adanya pandemi katanya dapat laporan dari sana, katanya lumayan untuk deteksi lah, artinya ketika ada yang sakit di lingkungannya dan sebagainya. Aplikasi yang kita kembangkan dulu di sana kepake, itu aja sih sebenarnya tujuannya kepake gitu. Terus kemudian ada juga, nah sebelum pandemi juga itu kemudian dari Kediri diangkat ke nasional sih, jadi akhirnya jadi aplikasi kegawat daruratan kesehatan. Nah, itu juga mudah-mudahan sih udah meluas dan ya harapannya kepake. Terus kemudian di masa pandemi juga kiprah dari teman-teman juga banyak gitu, antara lain ini membuat sistem logistik COVID yang kemarin terakhir saya sempat diskusi sama Mas Nanda, malah sebenarnya konsepnya ini yang akan diadopsi gitu oleh gugus tugas, meskipun Mas Nanda juga menyampaikan gugus tugas bukannya punya ya di Puskris, ya begitulah namanya birokrasi, mungkin justru kalau dari dalam itu susah, kalau datangnya dari luar jadi lebih mudah gitu. Benar. Ya, jadi ini memang salah satu hikmah pandemi, kita debirokratisasi lah. Jadi sekarang mau nggak mau semua jadi mau membuka diri gitu kan untuk itu. Jadi dan lucu gitu, ada yang jelek dipakai, yang bagus nggak dipakai, itu Mas saya pasti ketawa. Ada PC-19 yang sangat bagus gitu, yang dipakai Peduli Lindungi, yang engine-nya akhirnya minjem PC-19. Jadi lucu gitu, karena menurut saya egonya kuat gitu, karena Peduli Lindungi itu datang dari kementerian yang punya kewenangan langsung dipakai, sementara yang sama-sama pemerintahnya tapi mungkin ya tidak terekspos lah gitu, atau bukan di bidang yang nyambung gitu. Nah, ini sebenarnya di era digital akhirnya akan melebur semua. Kenapa? Ya karena akhirnya orang juga bisa langsung menilai, menggunakan, menguji coba dan lain sebagainya. Dan tidak bisa, tidak berbagi, tidak kolaborasi itu sekarang nggak bisa gitu. Jadi sekarang kata kunci yang sering sekali didengar di rapat-rapat itu adalah, ini ada RESTful service-nya nggak, ada share API-nya nggak, gitu kan. Jadi Benar. orang mulai ngeh gitu dengan istilah-istilah itu. Apa sih RESTful itu gitu kan? Apa sih Benar. API itu gitu? Ya sekarang jadi ngerti gitu. Terus kayak sekarang lah di era pandemi itu, seorang pejabat ataupun ahli ekonomi atau apa semua fasih gitu menyebut PCR gitu, PCR, RDT gitu. Kan kalau dulu kita nggak ngerti apaan sih PCR, RDT, sekarang Benar. ngerti. Benar. Nah, yang menarik juga, Mas Hendra juga mengembangkan, sebenarnya banyak. Kalau sebenarnya saya lupa tadi malam tidak menyampaikan, karena sebenarnya kita juga dari awal sudah banyak sih mencoba gitu di berbagai sektor. Artinya ini teman-teman peradaban juga harus tahu, karena kerjaan kita bersama lah, ini milik kita bersama. Gitu.
Jadi kita juga sudah mulai mencoba misalkan di aspek sosial itu kita dulu melihat bahwa potensi zakat infak sedekah itu gede, tapi penyalurannya tidak objektif. Ya ternyata memang dalam prakteknya eh, yang meledak dan kemudian banyak dipakai kitabisa.com. Ya nggak apa-apa, kita sih senang-senang aja. Tapi sebenarnya dulu platform yang kita siapkan tuh bahkan lebih lebih apa ya, lebih objektif loh sebenarnya, Objektif. lebih terukur, lebih terukur, bisa lebih jelas gitu ya. Namanya apa sih? Soulmate. Namanya Soulmate. Ada singkatannya sih, saya lupa. Saya kan suka ngasih-ngasih nama aneh gitu. Solusi umat Solusi lewat umat mobile app. lewat aplikasi teknologi ya. Ya, mobile apps teknologi. Itu solusi umat lewat aplikasi apa sih? Software Mobile dan apps teknologi. teknologi. Nah, terus kita juga memikirkan waktu itu Posyandu, di mana data-data dari daerah itu nggak tersentralisasi. Nah, hal ini terbukti memang. Hal itu yang menjadi kendala di mana Pak Presiden marah karena data tidak terintegrasi. Pak Kepala Gugus Tugas dengan galak itu memerintahkan semua data harus masuk ke Bersatu Lawan COVID. Ya kan sebenarnya ini eh, dari dulu sudah menjadi concern kita, tapi dikerjakannya dulu tuh bisnis as usual gitu. Ya udah gitu nanti. Nah, itu hal-hal seperti itu. Nah, kemudian juga penilaian tren, sentimen dan segala macam yang dikerjakan untuk satu lembaga negara juga. Nah, ini terus kemudian juga membantu di beberapa kementerian gitu. Ya tujuannya sebenarnya kita ya pertama memang ya kalau dari tim tentu harus ada aspek yang bisa memberikan multiple benefit, yang nggak mungkin juga sebuah produk berjalan kemudian orangnya nggak makan gitu, yang bikinnya kan tetap ada. Tetapi kita punya visi bahwa kita akan memperbaiki berbagai sistem di negara kita ini lewat cara kita. Itu salah satunya. Nah, yang hari ini implementasi dengan mengimplementasikan teknologi informasi di era digital. Saya kira pengantar saya itu, silakan Mas Nanda, waktunya bebas, pokoknya sampai tamat, dan mungkin nanti kalau teman-teman mau nanya ya mungkin ke maksimalnya ya sampai azan zuhur lah, karena kan sekarang mungkin udah 10:30 maksimalnya gitu. Tapi kalau kurang dari itu pun ya enggak apa-apa. Monggo Mas Siap, Nanda, siap. waktu Oke, dan oke. tempat. Oke, terima kasih atas waktunya, Dr. Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, paling Waalaikumsalam. ini aja, saya akan nyampaikan nanti sekilas sih tentang apa itu implementasi teknologi informasi di digital saat ini, yang orang nyebutnya sekarang tuh revolusi industri 4.0 lah ya, gitu ya. Kalau dari dulu kan kayak digaung-gaungkan oleh Pak Jokowi bahwa ya sekarang tuh kita memasuki revolusi industri 4.0 itu. Nah, lalu apa sih itu kayak revolusi industri 4.0 itu gitu. Nah, mungkin kita akan nanti sedikit membedah gitu, kita flashback dulu sampai kita posisi saat ini dan kedepannya seperti apa kayak gitu. Nah, oke langsung aja gitu. Sebelum kita memulai gitu tentang apa itu revolusi industri 4.0, saat ini kita ada di mana gitu. Nah, seperti tadi yang Dr. Tauhid bilang gitu bahwa kemampuan dasar manusia itu adalah untuk beradaptasi. Gitu. Jadi bagaimana sih manusia itu bisa bertahan gitu dari dulu sampai sekarang sampai peradaban menjadi semakin maju gitu. Nah, itu kuncinya adalah ada di adaptasi sendiri. Jadi yang tadi dijelaskan oleh Dr. Tauhid bahwa manusia itu bisa beradaptasi gitu. Nah, dengan saat ini dengan adanya wabah dan lain sebagainya yang tadi dijelaskan juga bahwa manusia bisa beradaptasi dan juga berkembang gitu. Yang itu melewati limitasinya dan terus maju gitu. Nah, makanya dari kita lihat dari background-nya sendiri bahwa manusia itu pasti ada dari seleksi alamnya gitu, bahwa the fittest adalah the winner gitu. Nah, kalau kita mau lihat sendiri tentang konsep dasarnya sendiri gitu, dari tadi seleksi alam sendiri ada dua mazhab lah intinya gitu. Ada Lamarck sama ada Darwin gitu. Kalau bahasa sederhananya dari Lamarck sendiri adalah sebuah spesies itu dia bisa beradaptasi dengan alam gitu untuk dia bisa survive gitu. Sedangkan Darwin sendiri beranggapan bahwa ya DNA atau spesies yang paling unggul gitu, dialah yang bisa beradaptasi dengan alam gitu. Kayak yang di Lamarck sendiri di sebelah kiri kita bisa lihat bahwa oke gitu, ini ada jerapah yang sebelumnya itu dia itu pendek gitu dan makanannya dia di atas gitu. Dengan dia terus berusaha dan untuk menggapai makanannya di atas, lama kelamaan dia lehernya bisa jadi panjang gitu. Yang akhirnya dia bisa bertahan hidup. Nah, itu diwariskan
ke DNA ke keturunan selanjutnya gitu. Nah, sedangkan Darwin sendiri beranggapan bahwa spesies itu ya emang dari awal sendiri kayak dari jerapahnya sendiri udah layarnya panjang, yang dia itu bisa makan makanan yang di atas, yang dimana spesies-spesies yang nggak bisa melakukan itu gitu, dia akan punah gitu. Nah, kalau dari dua konsep ini kita lihat gitu bahwa sebenarnya kalau dari pandangan saya adalah Lamarck dan pandangan Lamarck dan pandangan Darwin itu kalau kita ngelihat sekarang dalam kondisi COVID, dua-duanya itu terjadi saat ini gitu. Yang dimana adalah dari Lamarck sendiri, dari konsepnya Lamarck sendiri adalah ya manusia itu bisa beradaptasi gitu dengan yang dulunya kayak semisalnya kita nggak ada teknologi gitu untuk kita bertemu, kita untuk berinteraksi, kita untuk berbisnis itu kita harus ketemuan, kita harus offline empat mata kayak gitu. Nah, yang sekarang dengan adanya COVID, kita nggak bisa ketemuan gitu. Manusia itu bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada gitu, agar proses kehidupan sehari-hari bisa berjalan gitu. Nah, sedangkan dari konsepnya dari sendiri adalah spesies itu yang dia dari awal itu udah unggul, dia bisa bertahan gitu. Nah, itu juga terakomodir saat ini gitu. Jadi kayak, oh gitu, ternyata manusia sendiri itu bisa bertahan loh gitu. Nah, dan manusia sendiri bisa berkembang gitu. Yang itu triggernya sendiri itu mungkin gitu. Uh, triggernya sendiri itu bisa jadi dari kondisi alam gitu, atau dari keinginannya gitu. Biar untuk mereka bisa berkembang kayak gitu sih. Nah, itu dari konsepnya sendiri yang kita lihat saat ini. Nah, lalu setelah kita ngelihat itu gitu, apa sih gitu yang orang-orang gaungkan gitu kayak saat ini industri 4.0 gitu. Nah, kalau kita lihat sendiri gitu dari revolusi industri 4.0 gitu, mungkin kita bisa flashback gitu dari industri 1.0 sendiri. Nah, dari industri 1.0 sendiri itu, jadi kalau kita flashback dulu di tahun 1700-an, 1784 gitu, di situ tuh banyak ditemukan mekanisasi. Jadi kayak di sana sendiri untuk pengambilan minyak dan sebagainya itu udah mulai ada mekanisasi gitu untuk mempermudah kehidupan manusia gitu. Udah mulai ada kereta api, udah mulai ada mesin uap dan lain sebagainya gitu yang memudahkan kehidupan manusia. Jadi di industri 1.0 sendiri dulu di tahun 1780 itu dia ada mekanisasi, ada steam power dan ada water power. Nah, lalu beranjak gitu satu abad kemudian di 1870 gitu. Manusia dengan kemampuannya gitu, mereka berkembang, beradaptasi gitu. Mereka keluar dari zona kenyamanannya untuk menuju ke zona kenyamanan baru gitu. Nah, di situ sendiri dia ada mass production. Jadi gimana sih caranya gitu? Dari yang sebelumnya itu kita produksinya tuh hanya bisa untuk orang-orang sekitar, penjualannya itu nggak bisa jauh gitu di satu tempat gitu. Ya, semisal kalau kita lihatin ya satu Bandung doang gitu. Karena di situ nggak ada mass production gitu. Teknologinya masih belum ada pengawetan dan lain sebagainya gitu. Nah, di tahun ini 1870 tuh udah mulai mereka sadar gitu bahwa ini tuh bisa dikembangkan loh gitu. Oh, mereka tuh udah mulai gimana caranya untuk menambah nilai jual suatu produknya agar bisa dikirim dan bisa bertransaksi dengan orang yang lebih jauh gitu. Mereka udah berpikiran ini gimana sih gitu kalau semisal jeruk dari Ngantang itu bisa dikirim sampai ke Amerika, bisa dikirim sampai ke Jepang dan lain sebagainya gitu. Nah, di sana mereka udah ada mass production. Jadi mereka udah bikin mass production, mereka udah bikin kayak perusahaan-perusahaan yang itu bisa memproduksi barang yang itu awet dan bisa dijual di tempat yang jauh dan dengan waktu yang lama gitu untuk expirednya sendiri. Nah, lalu di situ juga udah ada electricity, jadi udah mulai ada tuh pemanfaatan listrik dan lain sebagainya gitu. Ada penemuan bohlam lampu dan sebagainya. Nah, di tahun 1870. Seabad kemudian di tahun 1900-an, 1964 gitu. Nah, mulai ditemukanlah komputer. Jadi kayak yang tadi dibilang gitu bahwa manusia berkembang, yang sebelumnya itu udah nyaman dengan adanya mass production. Mereka udah ada teknologi untuk makanan instan dan lain sebagainya gitu. Nah, itu udah mulai ke komputer dan automation. Nah, sebenarnya untuk komputer dan automation sendiri kalau kita bisa lebih dalam gitu. Nah, pertama computerization sendiri itu keluar diciptakan tuh
dari Alan Turing. Jadi dari Alan Turing sendiri dulu waktu perang karena mungkin satu kebutuhan gitu. Nah, bikin suatu metodologi gitu, yang itu namanya mesin Turing. Nah, yang itu adalah dasar dari komputer itu bisa bekerja gitu. Nah, lalu kenapa sih gitu orang kok membuat komputer gitu? Nah, sebenarnya itu tadi gitu. Manusia yang sebelumnya itu udah nyaman gitu. Mereka mempush dirinya, mempush limitnya gitu agar bisa mendapatkan kenyamanan yang baru lagi gitu. Nah, via apa gitu? Nah, manusia di tahun 1960-an tuh udah mulai aware gitu tentang sosial gitu, tentang istilahnya bisa nggak sih gitu kayak aku berkomunikasi, seorang manusia itu berkomunikasi dengan orang jarak jauh gitu tanpa perlu mereka itu bertatap mata gitu. Kayak kalau di zaman dulu pasti orang pada bilang gitu, ah nggak mungkin lah gitu, mana bisa sih gitu kayak ngobrol kayak dari Amerika apa ya, kayak misalnya dari Malaysia ke Indonesia gitu tanpa orang bertatap muka gitu, yang ngomongnya via apa gitu. Pasti di zaman dulu itu orang-orang bakal berpikiran, nah ini pasti orang ini nih impi nih gitu, orang gila nih gitu. Nah tapi buktinya manusia itu bisa gitu dengan kemampuannya gitu, dengan bekerja sama, dengan imajinasinya gitu, manusia itu bisa di zaman itu untuk saling berkomunikasi gitu. Nah, di waktu itu tuh mulai ditemukan tuh yang sebelumnya kan dulu kan ada telepon, terus ada telegraf dan sebagainya itu. Nah, itu mulai ditemukan yang pertama banget itu adalah breakthrough-nya sendiri itu ditemukannya WWW atau World Wide Website atau HTTP gitu. Jadi dari Departemen Pertahanan Amerika sendiri mereka gimana sih gitu kalau semisal sekarang itu kan berkomunikasinya via telepon dan via telegraf dan via radio gitu, yang itu sendiri itu nggak aman dan terlalu banyak inilah gitu, alatnya mahal dan terlalu banyak limitasi gitu. Nah, akhirnya membuat penelitian dan ditemulah ditemukan komputer yang gede banget gitu. Nah, buat berkomunikasi dengan komputer lain di tempat lain. Nah, caranya gimana gitu? Nah, mereka bikin protokol namanya email. Jadi di waktu itu tuh mereka sebenarnya itu pemikiran awalnya tuh gimana biar bisa berkomunikasi dengan jarak jauh dan dengan sistem yang lebih reliable, yang lebih bagus. Nah, mereka berimailan tuh, berimailan, oke gitu. Oh ternyata antar negara tuh bisa komunikasi loh gitu. Walaupun di zaman dulu komputernya tuh yang bentuknya gede, jadi kalau nggak apa ya, jangan dibayangkan gitu bahwa komputer saat ini yang ada itu apa ya bakalan sekecil yang sekarang gitu. Zaman dulu itu komputer itu gedenya itu bisa sampai 20 meter kali 20 meter. Jadi kayak satu kamar gitu. Satu kamar itu kemampuannya itu mungkin kayak HP Nokia jadul zaman tahun 2000-an. Jadi kayak bukan jadul, kayak bukan HP Nokia ya. Mungkin kayak HP smartphone Android awal yang ditemukan. Jadi kayak di tahun 2010 yang pertama kali pakai smartphone yang itu apa tuh? Ada memori 256 MB dan lain sebagainya gitu. Nah, bayangkan komputer yang apa ya, yang HP sekecil di tahun 2010 itu tuh sama dengan tahun 1964 yang itu komputernya segede satu ruangan, segede satu kamar gede itu. Nah, itu apa ya? Oh, imajinasi manusia tuh ternyata apa ya? Keren gitu, kayak bisa loh gitu selama orang tuh berimajinasi dan selalu untuk mempush dirinya untuk berkembang itu bisa bertahan gitu. Nah, lalu kalau dibandingkan dengan sekarang seperti apa gitu? Kalau sekarang kan orang udah punya HP ini ya, touchscreen, udah punya HP-nya canggih-canggih gitu. Nah, bisa dibayangkan aja, jadi kayak HP yang sekarang Anda pegang itu gitu, itu mungkin kemampuannya 100 kali lipatnya komputer-komputer di tahun 1964. Jadi manusia tuh peradabannya berkembangnya udah pesat banget lah gitu. Dari awal komputer ditemukan sampai sekarang gitu. Padahal kalau dari 1964 sampai sekarang itu nggak ada 100 tahun gitu, nggak ada seabad gitu. Manusia tuh udah bisa melakukan banyak hal di rentang waktu itu gitu. Jadi kayak apa ya itu tadi gitu. Manusia tuh mempush dirinya untuk berkembang, untuk beradaptasi yang akhirnya mendapatkan kenyamanan baru. Nah, lalu berkembang gitu. Nah,
Kita posisinya sekarang di tahun 2020 saat ini nih. Sekarang tuh eranya industri 4.0. Nah, di era industri 4.0, apa sih yang terjadi saat ini gitu? Nah, kalau bisa dibayangkan, sekarang itu istilahnya kita borderless. Kita tuh borderless tuh intinya secara apa ya? Secara cyber, secara digital gitu. Kita tuh nggak ada batas saat ini. Jadi kalau secara batas negara tuh mungkin secara lokasi kita masih ada batas. Kita mungkin, oh ini kita lagi di Indonesia, oh ini ada di luar negeri gitu, ini di Jepang, ada di Korea dan sebagainya gitu. Mungkin masih ada batas untuk lokasi. Tapi untuk secara cyber sendiri, untuk secara dunia digital sendiri, di industri 4.0 ini kita udah nggak ada batas, kita udah borderless. Jadi apapun yang terjadi di seluruh dunia itu bisa dipantau gitu. Kita apa ya, the world in your hand gitu, kayak istilahnya ya dunia tuh sekarang tuh ada di genggamanmu gitu. Via apa gitu dunia genggamanmu? Ya via digital gitu. Karena semua informasi di dunia gitu itu kita bisa lihat di digital gitu. Bisa kita akses di digital gitu. Nah, lalu apa dampaknya gitu buat kita juga gitu. Nah, itu tadi gitu bahwa kita dari industri 3.0 kita berjalan ke industri 4.0. Yang itu pasti berpengaruh di society kita, di masyarakat kita gitu. Lalu apakah kita siap nih orang apa ya, saat kita sendiri memasuki era industri 4.0 gitu. Nah, balik tadi ke teori yang tadi gitu bahwa kita tuh harus beradaptasi gitu. Kalau semisal kita tuh nggak beradaptasi, yang sesuai teori yang tadi dari Darwin dan Repic tadi gitu bahwa kalau sebenarnya kita nggak beradaptasi, ya udah gitu, kita akan tertinggal gitu. Lalu gimana gitu kita untuk bisa beradaptasi gitu, untuk kita bisa menyongsong ke industri 4.0 biar kita ready gitu. Nah, kita harus menyesuaikan diri, kita harus belajar, kita harus tahu gitu kayak industri 4.0 itu seperti apa gitu. Nah, di industri 4.0 itu ya di saat ini all about digitalization. Jadi segala sesuatu itu sekarang menuju digitalisasi gitu. Nah, sempat kebayang nggak gitu bahwa di tahun mungkin ya belum lama lah gitu, di 2008 atau 2010 gitu, di Indonesia sendiri gitu, kita bisa beli barang tuh via online gitu. Kita bisa lewat digital gitu. Kita bisa apa ya, di rumah aja tuh kita bisa mesan sesuatu ya, kayak sekarang tukang Gojek dan sebagainya udah berjalan. Tapi di tahun 2010 kebayang nggak sih gitu, kita bisa melakukan itu bahwa ya sekarang tuh kita melakukan hal segala sesuatu tuh bisa melalui HP gitu, bisa melalui digital gitu. Nah, yang tadi dibilang juga bahwa yang mempush manusia sendiri bisa berkembang gitu. Mereka ingin ada kenyamanan baru dari yang sebelumnya di industri 3.0 tadi yang di komputer dan automation, di industri 4.0 mereka ada kenyamanan baru gitu untuk hidup lebih nyaman dari yang sebelumnya gitu. Mungkin ada trade off-nya juga dari kenyamanan baru gitu, dari industri apa pemanfaatan teknologi saat ini gitu. Yang dimana kalau mungkin contoh sederhananya bahwa ya mungkin kita sekarang lebih mudah nih untuk melakukan apapun via digital. Beli makanan bisa via Gojek, kita semisal untuk belanja bisa pakai via Shopee, bisa pakai Tokopedia gitu. Tapi ada side effect-nya mungkin ya di kesehatan juga. Kita bahwa kita lebih kurang waktu untuk olahraganya yang sebelumnya mungkin kita untuk belanjanya harus jalan, sekarang nggak pernah jalan lagi gitu. Karena kita ya di rumah aja. Jadi ada trade-off-nya antara yang positif sama negatifnya gitu. Nah, itu adalah di industri 4.0. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk ya bertahan tadi gitu. Nah, sekarang kan orang mulai udah shifting nih di industri 4.0 sendiri. Walaupun sebenarnya Indonesia sendiri ketika belum ada wabah COVID itu udah telat, sebenarnya telat sih. Telat untuk shifting di industri 4.0 karena secara teknologi sendiri, secara industri itu udah ready, tapi secara masyarakatnya sendiri belum ready. Jadi masyarakat itu masih ada keengganan untuk shifting ke industri 4.0. Nah, itu bisa dilihat bahwa mungkin di sebelum ada COVID gitu, kita lihat kan maksudnya untuk kita sendiri untuk belajar dan lain sebagainya itu yang itu di luar negeri mereka udah bisa via online, mereka udah bisa belajar mandiri via video, mereka tuh udah bisa mencari segala sesuatu tentang ilmu itu di internet gitu. Di Indonesia sendiri masih ada keengganan bahwa ya mereka untuk belajar tuh masih harus disuapin gitu. Nah, tapi yang itu tadi hikmahnya dengan adanya COVID gitu. Kayak mau nggak mau tuh masyarakat tuh keluar dari zona nyaman,
untuk menuju zona nyaman yang baru gitu, harus menyesuaikan zona nyaman yang baru gitu. Yang itu dipaksa dengan adanya COVID itu. Gitu. Makanya yang kayak sekarang sendiri itu kelihatan banget kayak pemanfaatan digital itu apa ya, kayak berkali lipat masifnya gitu daripada yang sebelumnya. Sekarang sendiri itu kayak untuk kita pembelajaran aja udah kuliah jarak jauh. Kita udah manfaatin Zoom dan lain sebagainya. Yang di tahun-tahun sebelumnya tuh itu tuh ini kayak apaan sih gitu. Saya ini aja udah nyaman gitu. Saya kuliah di kampus aja udah nyaman. Ngapain sih harus pakai Zoom, harus pakai Google Classroom dan sebagainya itu. Nah, tapi dengan adanya keadaan dan tuntutan untuk manusia itu untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru gitu, kondisi alam yang baru gitu. Mereka akhirnya bisa berkembang dan membentuk satu behavior baru gitu untuk menyesuaikan dengan keadaan alam tersebut. Itu sih yang menurut saya, wah manusia itu ternyata keren banget gitu. Kalau mereka mau tuh sebenarnya all the imagination that in apa ya di kepalanya itu tuh bisa terjadi gitu. Tapi kadang ya itu tadi emang harus ada sesuatu yang itu mendorong manusia itu agar melakukan sesuatu itu dan mereka berkembang kayak gitu sih. Nah itu saat ini. Nah di saat ini juga lucunya gitu, mulai kalau kita lihat di media sosial dan sebagainya gitu, salah satu itu bentuk adaptasi manusia gitu. Orang udah mulai rame nih jualan. Jadi kalau mungkin di tahun 2017 kayak gitu orang masih jualan di Tokopedia dan sebagainya gitu. Yang dimana orang-orang yang di pasar, orang-orang yang di mall, yang lain sebagainya itu masih ada keengganan untuk mereka tuh shifting, mendigitalisasikan produknya mereka untuk jualan gitu. Sekarang tuh udah mulai berbondong-bondong ke sana gitu. Kenapa? Karena keadaan dengan adanya COVID, ya mau nggak mau, aku harus survive gimana nih gitu. Nah, salah satu caranya ya kamu digitalisasi produknya gitu. Nah, akhirnya dengan kondisi yang itu tadi untuk menyesuaikan dengan kondisi alam gitu. Nah, akhirnya mereka mau melakukan itu. Jadi sekarang sendiri itu kalau kita bisa lihat gitu, itu di Instagram ataupun di WA dan di sosmed itu pada rame banget gitu. Semua tuh pada berbondong-bondong yang sebelumnya itu mungkin berjualannya tuh masih konvensional gitu. Pada punya toko-toko online mereka sendiri. Nah, itu adalah menurut saya adalah sesuatu yang ini mungkin salah satu dari hikmah dari adanya COVID gitu, yang mempush masyarakat Indonesia gitu lebih 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 siap gitu dengan industri 4.0 biar nggak ketinggalan dengan orang-orang di luar negeri gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena yaitu tadi untuk behavior yang baru, untuk change behavior yang baru itu perlu dorongan yang kuat. Nah, dorongan yang kuat itu mungkin dengan adanya COVID itu menjadikan mereka ya udah gitu, mau nggak mau aku harus change ke behavior yang baru ini gitu. Itu sih mungkin yang hikmahnya dari industri 4.0 yang salah satu hal yang bagus. Jadi kita biar nggak ketinggalan dengan negara-negara yang maju yang lain-lainnya gitu, kayak di Eropa, di Eropa, Amerika, Jepang dan lain sebagainya kayak gitu sih. Itu di industri 4.0 sendiri. Oke. Nah, lalu selanjutnya gitu, apa sih gitu yang sekarang sedang tim kerjakan gitu, yang tadi sempat diintroduce oleh Dr. Torik sendiri bahwa sebenarnya kita juga timnya sendiri dari tim teman-teman RPC yang kita fokus di information technology gitu. Nah, kita coba nih gitu untuk membuat satu startup, kita buat perusahaan yang visinya sendiri kita itu tadi pengen apa ya, memudahkan gitu. Kita ingin berkembang, memudahkan masyarakat gitu, seperti apa gitu. Nah, lucunya sendiri salah satu hal yang kita lakuin yang tadi saya jelaskan bahwa di industri 4.0 sendiri sekarang industri-industri yang apa ya, bukan industri yang konvensional itu pada change gimana mereka bisa memanfaatkan teknologi digital ini. Nah, salah satunya itu yang pertama ini ada namanya Sagala. Jadi kalau teman-teman mau lihat itu ada kayak tadi yang dijelaskan bahwa ya itu tadi gitu. Ini salah satu hikmah dari adanya COVID ini, bahwa yang sebelumnya tuh masyarakat tuh habitnya, kebiasaannya tuh mereka ke pasar. Jadi ibu-ibu tuh
ke pasar untuk mereka belanja gitu. Nah, dengan adanya COVID yang itu memaksa mereka untuk merubah behavior-nya untuk mereka beradaptasi dengan keadaan alam gitu. Nah, akhirnya manusia tuh punya cara untuk beradaptasi gitu. Bisa nggak sih gitu kita belanja dengan cara aman gitu? Kita tetap ada ekonomi yang tadi di pasar itu gitu, bahwa pedagang-pedagang pasar tuh dengan adanya COVID tuh gimana caranya mereka beradaptasi, mereka masih ada pemasukan, mereka masih bisa hidup gitu. Nah, tapi dengan cara yang lebih aman, dengan cara baru yang itu lebih aman dan bisa lebih bagus gitu. Nah, salah satu contohnya ya ini tadi ada Sagala.id. Nah, di belakangnya sendiri Sagala.id sendiri apa sih visinya sendiri, apa sih tujuannya gitu. Nah, tujuannya sendiri kita pengen bahwa mengonlinekan barang-barang yang ada di pasar. Kita pengen bisa mengonlinekan barang-barang semua yang ada di pasar agar orang tuh berbelanja itu lebih aman, lebih safe gitu. Dan dengan habit yang baru. Jadi kalau sebelumnya tuh kita harus ke pasar, yang sekarang ya kita bisa belanja tuh via online aja. Ada aplikasinya, kita bisa akses via browser, kita bisa akses pakai aplikasi di handphonemu gitu. Ya udah kita tinggal belanja aja kayak, kebutuhanmu apa sih gitu, yang biasanya belanjamu gitu kayak. Nah, kita online kan nih, jadi yang di pasar tuh contohnya ada ikan, ada brokoli, ada kentang dan lain sebagainya. Itu yang orang tuh biasanya harus manual ke sana atau belinya tuh via mamang-mamang. Nah, sekarang kamu bisa pesen via online aja. Pesen via online, nanti barangnya akan dianterin. Jadi pesen nih via online. Nah, nanti dari ada namanya mamang-mamang sagalanya yang itu akan belanjaan ke pasar. Belanjaan ke pasar, kita tetap beli pedagang-pedagang di pasar agar mereka perekonomian bisa jalan. Nah, setelah kita beli dari pasar, kita anterin ke rumah-rumah yang udah pesen tadi gitu. Jadi itu adalah salah satu bentuk adaptasi manusia agar mereka bisa sukses nih, mereka bisa berhasil gitu melewati seleksi alam yang ada gitu. Jadi manusia itu ternyata bisa berkembang dan beradaptasi dengan baik gitu, dengan tantangan-tantangan zaman yang ada gitu. Nah, lalu selanjutnya ada work-life beyond. Nah, di work-life beyond sendiri, work-life beyond ini kalau tahu LinkedIn, LinkedIn itu salah satu fitur dari sini. Jadi kalau LinkedIn sendiri kan kita sosial media untuk profesional. Nah, di sini sendiri gitu dengan adanya COVID gitu, yang sebelumnya itu kita kerjanya harus ngantor, harus bertemu muka, harus ngobrol bareng gitu. Nah, dengan adanya COVID, kita mau nggak mau nih harus change behavior. Ada kebiasaan baru yang harus kita lakukan agar kita bisa survive gitu, menghadapi kondisi alam, salah satunya COVID tadi. Nah, caranya gimana? Nah, sekarang yang digangguan ya WFH, work from home gitu. Jadi manusia dipaksa untuk bisa bekerja dari rumah. Mereka bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan sekantor yang lainnya itu dari rumah gitu. Nah, gimana caranya gitu? Nah, salah satunya ya dengan platform-platform untuk bekerja dari jarak jauh. Nah, itu banyak banget tuh platformnya. Jadi kalau kita bisa sebutin, ini salah satunya di Work-Life Beyond. Ini buat platform sosial medianya untuk secara profesional untuk orang kantoran. Jadi satu kantor bisa berkomunikasi di situ. Terus ada juga untuk kayak manajemen tasnya itu mereka bisa ada namanya Trello, ada namanya Publicator, ada Jira gitu yang itu sebelumnya mungkin sebelum adanya COVID itu jarang dipakai karena mereka sendiri udah ada kenyamanan buat ya udah aku ke kantor aja gitu. Nanti kalau butuh apa-apa ya tinggal ngobrol aja. Nah, sekarang benar-benar memanfaatkan nih kita gimana caranya bisa bekerja dari jarak jauh gitu, tapi tetap produktif, tetap sesuai target dan lain sebagainya. Nah, itu manusia berpikir tuh berputar gimana caranya gitu. Nah, dengan apa ya, dengan kreativitasnya gitu, dengan ide-idenya gitu, mereka bisa menciptakan kok, gitu. Ternyata bekerja itu bisa dari jauh loh gitu. Mereka menciptakan metodologi Scrum, mereka menciptakan metodologi apa ya, saling berkolaborasi jarak jauh. Mereka bisa lebih menggunakan video call untuk kolaborasi dan lain sebagainya gitu. Nah, yang itu tadi tujuannya di akhir bahwa emang manusia yang manusia yang survive itu adalah manusia yang bisa beradaptasi dengan alam dan meningkatkan kemampuannya gitu. Yang itu
akhirnya mereka bisa melewati COVID ini dengan sukses gitu. Bayangkan orang-orang yang nggak bisa beradaptasi gitu, ya udah gitu, mereka ya terseleksi gitu, mereka bisa terseleksi oleh alam, makanya kita penting banget gitu untuk kita selalu bahwa kita harus beradaptasi, kita harus selalu untuk belajar terus menerus gitu. Karena ya itu tadi, ketika kita udah berhenti belajar, ketika udah nggak mau berkembang, ya udah gitu, kamu akan terseleksi oleh kondisi alam. Nah, kayak gitu. Ini ada juga salah satunya aplikasi pesan. Nah, aplikasi pesan ini salah satu aplikasi dari Kementerian PU. Ini untuk monitoring kondisi kondisi proyek-proyek di Subdirektorat Perairan, proyek-proyek yang ada di seluruh Indonesia. Nah, itu bisa dimonitoring di sini. Yang sebelumnya itu Bukan perairan. Apa? Ini air bersih, Air bersih. ini spam. Oh, spam. Penyediaan air minum. Bener. Ini lupa namanya, yang sebelumnya tuh mungkin mereka monitoringnya tuh harus via dokumen yang itu dikirim. Mereka masih manual banget lah gitu, via Excel dan sebagainya. Dengan adanya ini lebih memudahkan, lebih termanage gitu untuk monitoring proyek-proyek yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Nah, ini selanjutnya tadi yang dijelaskan di awal. Nah, ini ada sentimen media analisis. Jadi kalau dijelasin sendiri apa sih gitu sentimen media analisis gitu, dan apa sih pentingnya gitu. Nah, ini salah satu proyek kita di BKPM, kita bikin sentimen media analisis. Ternyata sentimen media analisis itu penting banget untuk orang-orang di public relation. Jadi di kementerian-kementerian sendiri itu untuk sentimen media analisis itu penting banget. Apa sih yang bisa dilakukan di situ gitu. Nah, dengan adanya sentimen media analisis, setiap kebijakan yang diambil kita bisa tahu. Jadi setiap kita mengambil kebijakan, misalnya, kita akan stop import besi dari luar negeri gitu. Nah, ketika kita melakukan kebijakan itu berdampak positif nggak sih gitu di masyarakat? Masyarakat suka nggak sih gitu kebijakan-kebijakan yang dilakukan gitu. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan yang untuk make sure bahwa kebijakannya itu memuaskan dan disukai oleh masyarakat, nah itu bisa lewat sosial media analisis dan juga media analisis. Jadi untuk di masyarakat sendiri kan sekarang mereka tuh lebih seneng ya, kayak lebih seneng mereka tuh keluar-keluar di sosmed gitu daripada mereka sendiri itu menyampaikan secara langsung atau tatap muka gitu tentang keluhan mereka gitu. Jadi di sini sangat penting banget bahwa untuk public relation sendiri yang kebetulan ini di BKPM gitu, itu mereka punya akun di Twitter. Nah, masyarakat sendiri itu bisa menyampaikan tuh unek-uneknya mereka. Jadi ketika BKPM sendiri itu mengambil kebijakan, nah masyarakat bisa berinteraksi dengan BKPM. Itu melihat apa? Via sosmed. Jadi mereka bisa via Twitter, via Instagram, atau via Facebook. Yang di mana dengan begitu masyarakat bisa lebih dekat dengan pemerintah, dan pemerintah juga tahu dari kebijakan mereka tuh masyarakat suka atau enggak sih gitu. Masyarakat tuh seneng atau enggak dan puas dengan kebijakan yang diambil itu. Jadi kita ngambil kebijakan, nah kita lihat nih dari sistemnya, ambil data dari sosial media, kita lihat sesuai dengan kebijakan yang diambil, misal kayak stop ekspor besi gitu. Nah, nanti dari sentimen media analisisnya tinggal nanti dicari stop impor besi. Nah, nanti dari sistemnya akan ngambil dari Twitter dan dari Facebook. Nah, lalu juga dari berita-berita online mainstream lainnya kayak Detik, Viva, Kompas, dan sebagainya tentang pemberitaan itu. Nah, dari situ nanti ada satu algoritma sendiri yang itu pakai AI, kita analisis. Nah, baru nanti ditentuin itu sentimennya gimana nih, positif, netral, atau negatif. Nah, dari situ bisa ketahuan, ternyata tuh ini lebih condong ke banyak yang ke positif. Oke, berarti ini semisal dari 100 berita yang 70 dia positif, yang 20 netral, yang 10 negatif gitu. Oh, berarti itu condong ke positif. Oh, berarti kebijakanku diterima baik oleh masyarakat. Oke, gitu. Nah, lalu persentasenya seperti apa? Nah, sampai bisa ketahuan juga kata-kata populernya. Jadi kata-kata misal nih,
tentang satu institusi nih, BKPM nih, kata-kata terpopuler tentang BKPM tuh yang ada di sosial media dan pemberitaan tuh apa aja sih gitu. Nah, nanti bisa ketahuan dari, misal nih, kayak kemarin lagi rame di sosmed sendiri, kayak penyetopan apa ya itu ya, stop import, stop ekspor apa tuh bahan ini yang untuk pembuatan baterai itu, nikel kalau nggak salah, stop ekspor nikel gitu. Itu gimana sih di masyarakat ya? Oh ternyata tuh positif gitu, banyak yang suka. Terus kata-kata terpopulernya tuh berdikari, terus Indonesia Mandiri dan sebagainya. Oh ternyata di masyarakat sendiri itu oke dengan kebijakan ini gitu. Yang itu bisa untuk mengambil kebijakan selanjutnya, bisa dipelajari untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Nah itulah salah satu pentingnya sentimen media analisis untuk satu institusi, biar bisa tahu di masyarakat sendiri itu sentimen-sentimen tentang kebijakannya itu seperti apa. Yang itu ketika mungkin ada sentimen negatif atau apa yang beredar di masyarakat, nah di bagian public relation-nya itu bisa lebih cepat untuk mereka menghandle-nya gitu. Oh gimana? Oh ternyata masyarakat ini banyak yang nggak suka tentang kebijakan ini. Nah kita gimana? Mungkin penjelasannya kurang ke masyarakatnya, mungkin perlu lebih digalakkan sosialisasinya. Oh mungkin emang ini kebijakan yang kurang oke gitu, yang kita harus take down dan sebagainya. Nah itu banyak hal yang bisa diambil dari situ, dari sentimen media analisis ini. Nah, oke. Nah, mungkin tadi kita bahas nih di revolusi industri 4.0. Nah, di revolusi industri 4.0 sendiri kan kita lebih banyak tuh di pemanfaatan media digital di kehidupan sehari-hari yang itu dipercepat gitu. Yang sebelumnya mungkin evolusi harus lambat gitu untuk kita menuju revolusi industri 4.0. Nah, sekarang dengan adanya kondisi COVID itu kita percepat, kita boost gitu. Ini ada boosternya gitu, namanya COVID, untuk masyarakat sendiri shifting ke behavior baru di industri 4.0 yang penggunaan media digitalnya lebih masif. Nah, itu sih yang mungkin di industri 4.0 yang kita bisa lihat banget di kehidupan sehari-hari. Yang sebenarnya kalau kita mau lebih jabarin sendiri di industri 4.0 itu banyak banget. Ada di situ ada AI, ada IoT. Jadi kalau IoT sendiri itu kita bisa tahu nih kayak istilahnya kalau sekarang yang lagi ramai itu smart city gitu kayak kita bisa tahu nih kondisi masyarakatnya itu berdasarkan sensor-sensor yang ditanam. Kalau semisal kelihatan nih ya kayak semisal di perempatan-perempatan di penyeberangan itu ada CCTV, bisa pantau kondisinya kayak gimana, sampai like traffic-nya itu bisa kita set secara smart dan sebagainya. Itu banyak banget yang bisa kita lakukan di situ. Jadi kayak ada smart city, ada IoT, ada AI dan sebagainya gitu. Yang itu nanti menurut apa ya dari yang saya baca juga gitu, kelihatannya dengan adanya COVID ini gitu bisa memboost shiftingnya itu gitu, yang dari sebelumnya itu mungkin smart city itu hanya beberapa kota aja yang menggaungkan gitu, pemakaian digital itu hanya beberapa kota yang memanfaatkan. Sekarang udah mulai pada ternyata ini loh sangat penting sekali gitu buat kita menggunakan platform-platform digital gitu untuk memudahkan kegiatan-kegiatan di kotanya masing-masing. Nah kayak gitu sih. Nah kalau semisal itu kayak tadi ada di AI, ada di smart city, lalu juga mungkin di keamanan. Jadi kalau yang dulu tuh mungkin di cybercrime-nya sendiri itu ya mereka tuh mungkin masih semi manual lah ya. Kayak mereka kejahatan-kejahatan sendiri tuh yang masih kayak begal dan sebagainya kayak gitu. Nah sekarang tuh shifting ke digital gitu. Jadi sekarang tuh udah mulai pada banyak penipuan via online, penipuan di Tokopedia, penipuan-penipuan yang mengatasnamakan WA dan lain sebagainya gitu. Mereka ada di kredit card dan sebagainya. Nah, yang itu mungkin itu salah satu dampak negatifnya ya ternyata banyak hal positif juga yang itu berkembang gitu dengan shifting yang baru, dengan keadaan yang baru, behavior yang baru. Tapi negatifnya juga ternyata shifting juga gitu, mengikuti mengikuti hal-hal yang positif tadi gitu. Yang itu juga kita harus aware juga dan harus bisa kita mitigasi. Nah, kalau mungkin dibahas itu bakal panjang banget tentang cybercrime dan sebagainya. Nah, tapi yang tadi dijelaskan mungkin itu yang bisa kelihatan di kehidupan sehari-hari. Nah, lalu
ketika orang Indonesia sendiri, kita masyarakat Indonesia ya, kita masyarakat Indonesia sendiri udah mulai shifting di industri 4.0 gitu. Apa sih yang sekarang terjadi di luar negeri gitu? Dengan kondisi saat ini, oke gitu, kita udah ke industri 4.0. Ternyata di negara-negara maju gitu, mereka udah mulai gunain nih, bukan gunain, mereka udah mulai ke arah revolusi industri 5.0. Jadi kalau kita sekarang aja tuh masih Islam, kalau jalan tuh masih menapak, masih setengah ya, kakinya itu masih setengah ke revolusi industri 4.0, di luar negeri itu sekarang udah revolusi industrinya udah 5.0. Udah, jadi mungkin kalau nggak ada COVID, kita bakalan ketinggalan sangat jauh nih dengan kondisi di luar negeri gitu. Yang menurut penelitian itu bahwa ketertinggalan negara maju dan negara berkembang itu adalah 3-8 tahun. Jadi kalau semisal sekarang di luar negeri itu udah oke, mereka udah booming e-commerce itu. Nah, di negara-negara berkembang kayak contohnya di Indonesia itu adopsinya itu 3-8 tahun. Kemudian baru behavior yang di luar negeri itu bisa diadopsi di Indonesia. Nah, tapi dengan adanya COVID ini, saya lihat bahwa adopsinya nggak selama itu gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang baru di luar negeri, oh Indonesia negara berkembang juga cepat mengadopsinya karena keadaan tadi gitu, yang memaksa masyarakatnya untuk cepat mengadopsi sesuatu yang baru tadi. Nah, kalau semisal yang tadi dibilang Indonesia baru menampaki 4.0, salah satunya yang negara berkembang yang mungkin jadi kiblat kita di Amerika tuh udah mulai di revolusi industri 5.0. Nah, apa sih revolusi industri 5.0? It's about the future. Jadi, industri 5.0 sendiri itu sesuatu yang breakthrough gitu. Yang kita sendiri ya, kalau misalnya kita nggak beradaptasi dengan cepat gitu, kita bisa ketinggalan lebih jauh lagi dengan negara-negara berkembang gitu. Kalau mungkin kita sekarang baru memikirkan kita buat pesawat, kita memikirkan untuk bikin drone gitu. Di luar negeri itu pesawat atau drone itu malah banyak perusahaan-perusahaan kecil ya. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan kecil yang swasta itu mereka udah bisa bikin sendiri. Jadi kayak bikin pesawat udah kayak jadi industri rumahan gitu di Amerika tuh. Jadi kayak ada satu keluarga yang itu 10 orang gitu. Mereka suka bikin pesawat kecil dan sebagainya gitu. Yang di Indonesia sendiri itu masih ada satu kayak PT Dirgantara Indonesia yang baru bisa bikin gitu. Nah, sedangkan di luar gitu itu udah mainstream gitu. Orang bikin pesawat udah mainstream gitu. Nah, apakah kita akan ketinggalan lebih jauh ataukah kita bisa mengejarnya gitu. Nah, itu tergantung lagi dari kitanya masing-masing. Selama kita tadi yang bisa beradaptasi dengan keadaan, kita bisa keluar dari zona nyaman menuju zona nyaman baru dan mau berkembang gitu. Nah, ya itu kita pada satu waktu pasti mengejar gitu. Tapi kalau kita nyaman dengan zona yang ada gitu, kita terlalu nyaman, ya udah gitu. Kita nanti akan terseleksi oleh alam. Nah, salah satu yang paling keren pasti kalau kita ngobrolin tentang futurisme gitu, ngobrolin tentang masa depan itu pasti Elon Musk. Jadi kalau Elon Musk sendiri itu mungkin di abad saat ini gitu, selain yang dulu CEO-nya Apple, yang revolusioner Steve Jobs gitu, yang bikin Apple, bikin layar sentuh bikin iPhone gitu, bikin iPod gitu. Nah, yang sekarang itu yang futuristik dan revolusioner itu Elon Musk. Elon Musk sendiri dia bikin sesuatu yang breakthrough. Kayak contohnya dia bikin Tesla. Dia aware tentang global change dan lain sebagainya, bikin Tesla. Terus ini bikin Tesla mobil-mobil listrik. Lalu bikin ini Gigafactory. Jadi mereka bikin perusahaan untuk baterai dan juga bikin solar panel. Dan yang terakhir sebenarnya SpaceX dari dulu sih. Jadi kalau SpaceX itu sekitar dari tahun 2007 atau 2008 udah dibikin, yang sekarang baru kelihatan. Orang pada rame-rame nih, apaan tuh SpaceX gitu. Yang itu sebenarnya udah dipikirkan banget sama Elon Musk di tahun 2007-2008 gitu. Yang mungkin kita sendiri nggak kepikiran gitu. Dan kayak sekarang kan baru rame nih mobil listrik yang sebenarnya sendiri kalau kita lihat flashback ke belakang gitu, kayak dulu sempat di Indonesia rame ada Pak Dahlan Iskan dan juga anak-anak muda yang sebenarnya berbakat gitu. Yang sebenarnya mereka tuh udah keluar dari zona nyaman dan
mungkin lebih futuristik. Mereka memikirkan bahwa nanti bakalan kayak energi fosil itu bakal tergantikan dengan mobil listrik dan sebagainya gitu. Yang sebenarnya harus kita dukung, tapi nggak tahu kenapa orang-orang futuristik itu ya nggak berkembang lah di Indonesia gitu. Padahal ya mungkin itu karena seleksi alam, karena dari masyarakatnya sendiri belum ready untuk malah dikriminalisasi perubahan loh, gitu. masuk Nah, makanya itu, penjara. padahal kalau semisal kita kan sebenarnya kalau semisal kita mulai dari dulu yang 2015-an, itu 2015-an kalau nggak salah ya. Nah, itu tuh kita nggak kalah start loh kayak dari Tesla yang saat ini. Mungkin kalau semisal kita lanjutkan gitu, di saat ini pun kita punya mobil listrik nasional gitu. Mobil listrik nasional tuh nggak cuma jargon yang mobil SMK itu, enggak gitu. Jadi ya itu tadi mungkin banyak faktor juga yang karena di masyarakatnya belum ready. Jadi teknologinya udah ready nih. Ada beberapa orang yang oke gitu. Tapi society-nya belum ready gitu. Yang ngejadiin ada rejection di situ. Yang menurut mereka, aku pakai mobil biasa aja, pakai bensin juga nggak bisa gitu. Nah mungkin mindset-mindset itu yang semoga aja gitu. Dengan kita itu adanya COVID, ada yang baru kita lebih aware gitu untuk mempersiapkan masa depan. Jadi di masa depan tuh kita berpikirnya jangan yang sekarang, tapi 3 tahun, 5 tahun ke depan apa sih yang akan terjadi, dan kita siapkan dari sekarang gitu. Jangan sampai kita di tahun 2020 baru kepikiran kayak 2020 kayak gini ya gitu ya. Nah, harusnya ya ketika kita mau menyongsong 2020, kita dari 2017 sudah memikirkan gitu kayak 2020 nanti mau kayak gimana sih gitu. Apa yang harus kita lakukan agar kita nggak dalam tanda kutip nggak terseleksi oleh alam gitu. Biar kita bisa terus beradaptasi dan istilahnya jadi yang unggul gitu di kemudian hari kayak gitu sih. Nah, lalu ini ya kedepannya itu ini yang 2-3 tahun ke depan menurut saya ini yang bakal banyak kejadian. Jadi yang pertama tuh ini deepfake. Jadi kalau tahu kita mungkin lihat ini aja ya. Sekarang tuh perkembangan teknologi udah parah banget. Mungkin di Indonesia saat ini mungkin di Indonesia saat ini kita masih ramai ya tentang hoax, tentang perpecahan gitu kayak banyak lah foto-foto yang diedit yang sebagainya viral gitu. Saya nggak bisa ngebayangkan kalau semisal literasi masyarakat Indonesia atau cara beradaptasi masyarakat Indonesia itu nggak berkembang, gitu, nggak beradaptasi lebih lanjut. Nah, itu bisa menjadikan dengan adanya teknologi ini bisa memecah belah bangsa gitu. Nah, mungkin kita lihat aja apa sih teknologi deepfake ini gitu. Tell me which Obama here is real. To help families refinance their homes. Kedengeran nggak, Mas? To invest in things like high-tech manufacturing, clean energy, and the infrastructure that creates good new jobs. Anyone? The answer is none of them. None of these is which Obama here is real. To help families. Which Obama here. Ngejelasin tentang deepfake. Jadi deepfake sendiri itu. Om, suaranya ketimpa Om. Suaranya ketimpa sama video. Oh, oke. Jadi suara Mas Ganda lagi ngobrol nggak kedengeran. Kedengeran suaraku? Nah, kedengeran udah. Oke. Jadi ini saya jelaskan deepfake. Jadi kalau yang sekarang ini mungkin ya sekarang tuh hoax itu sumbernya cuman dari foto ya, sumbernya dari screenshotan WA yang diedit dan sebagainya gitu. Ini saat ini di luar negeri dan mungkin 2 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan di Indonesia bakal banyak hoax itu dibikin dari video. Yang itu yang membedakan antara asli dan palsu itu perbedaannya tuh tipis banget. Hampir kalau orang biasa tuh nggak bisa ngebedakan bahwa ini asli atau palsu. Nah, yang sebenarnya sekarang sendiri itu teknologi deepfake ini udah bisa diakses. Jadi kalau semisal kita mau bikin hoax sendiri gitu, sekarang tuh udah mulai rame kalau di luar negeri ya. Nah, harapannya sih orang Indonesia tuh udah mulai aware gitu tentang ini loh gitu. Hoax itu nanti bakal jadi seperti ini. Gitu. Udah mulai tahu gitu cara memitigasi biar nggak saling terpecah belah gitu. Nah, ini langsung kita lihat aja. Ini ngejelasin tentang deepfake di mana bikin video dan suara dari Barack Obama ini semuanya palsu pakai teknologi AI. Is real.
to help families refinance their homes, to invest in things like high-tech manufacturing, clean energy, and the infrastructure that creates good new jobs. Anyone? The answer is none of them. None of these is actually real. My inspiration for this work was a project meant to preserve our last chance for learning about Holocaust from the survivors. It allows you to have interactive conversations with a hologram of a real Holocaust survivor. How did you survive the Holocaust? How did I survive? I survived, I believe, because Providence watched over me. These answers were pre-recorded in a studio, yet the effect is astounding. You feel so connected to his story and to him as a person. So I saw this and began to wonder, can we create a model like this for anyone? A model that looks, talks, and acts just like them. I eventually came up with a new solution that can build a model of a person using existing photos and videos of a person. First, we introduced a new technique that can reconstruct high-detail 3D face model from any image without ever 3D scanning the person. And here's the same output model from different views. This also works on videos by running the same algorithm on each video frame and generate a moving 3D model. What's fascinating about this is that the photo collection can come from your typical photos. It doesn't really matter what expression you're making or where you took those photos. What matters is that there are a lot of them. And we're still missing color here. So next, we develop a new blending technique that improves upon a simple averaging method and produces sharp facial textures and colors. And here's a lot of fun demo. So what you see here are a controllable model of people I built from their internet photos. Now, if we transfer the motion from the input video, we can actually drive the entire party. It's a very difficult bill to pass because there's a lot of moving parts, and the legislative process can be ugly. These results seem very realistic and intriguing, but at the same time frightening. One thing that concerns me is its potential for misuse. People have been thinking about this problem for a long time, since the days when Photoshop first hit the market. As a researcher, I'm also working on countermeasure technology, and I'm part of an ongoing effort at AI Foundation, which uses a combination of machine learning and human moderators to detect fake images and videos, fighting against my own work. And one of the tools we plan to release is called Reality Defender, which is a web browser plugin that can flag potentially fake contents automatically right in the browser. Fake videos could do a lot of damage even before anyone has a chance to verify. So it's very important that we make everyone aware of what's currently possible so we can have the right assumption and be critical about what we see. Nah, udah bisa dilihat kan itu teknologi sekarang yang berkembang gitu, dan kengeriannya kalau semisal teknologi ini digunakan secara tidak benar gitu. Kayak tadi gitu, bahwa kita bisa pelintir nih omongan orang gitu dengan video gitu. Nah, mungkin kalau masyarakat itu nggak tahu bahwa ada teknologi ini yang bisa ngebikin satu video yang itu sama persis gitu. Yang itu kata-katanya juga dari sumbernya itu juga bisa direplicate gitu. Kayak semisal ngomong A bisa jadi B dan sebagainya gitu. Orang yang nggak tahu, masyarakat yang nggak tahu gitu, yang nggak aware gitu, itu mereka bakalan langsung kepancing dan percaya bahwa ini adalah sesuatu yang asli gitu. Padahal ya itu tadi bahwa ada loh gitu sesuatu ya ini deepfake gitu yang bisa bikin hoax video gitu. Yang itu antara asli dan yang palsu itu nggak ketahuan gitu, sampai mimik dan lain sebagainya itu mereka bisa ditirukan gitu. Dan sumbernya dari gambar. Sumbernya hanya dari gambar. Jadi buat teman-teman juga harus hati-hati ketika memfoto, ketika mengupload sesuatu di internet, bahwa privasinya udah nggak ada gitu. Jadi ketika kita mengupload foto di internet, kita tuh udah nggak punya privasi sebenarnya. Dan ya itu tadi bahwa kita tuh harus jadi beradaptasi dan spread awareness ke masyarakat bahwa ini loh gitu, yang berkembang tuh sekarang ini gitu. Dan ada teknologi seperti ini yang itu bisa jadi disalahgunakan. Jadi kita harus lebih kritis tentang apa yang kita lihat, yang tadi kita dengarkan di video itu. Nah, lalu selain ada deepfake, ada istilahnya ada general AI sama super AI. Jadi kalau yang sekarang tuh mungkin AI, kita yang merintah, jadi manusia yang memerintah, si AI sendiri itu mereka nggak punya, misalnya mereka nggak punya consciousness, mereka nggak punya kesadaran, mereka nggak tahu bahwa mereka ada gitu. Dan mereka nggak bisa berpikir sendiri, mereka cuma dikasih instruksi A, ya nanti kamu lakuin B gitu.
dan lain sebagainya gitu. Nah, kedepannya ini akan mulai ada namanya general AI. Jadi general AI sendiri itu AI-nya itu bisa belajar mandiri. Jadi kalau misalnya itu AI itu mungkin gambar sederhananya gini, AI buat perhitungan matematika. Ya udah dia cuma bisa matematika doang. Ketika ditanyain dia IPA, ditanyain IPS dia nggak tahu. Nah kedepannya ada namanya general AI yang itu mereka bisa learning sendiri. Bisa dibayangin nggak ngerinya? Kalau semisal AI itu yaudah kamu kita lagi butuh ini ilmuwan IPA nih gitu. Udah kamu belajar IPA sendiri gitu. Mereka belajar IPA sendiri, mereka belajar tentang hukum sendiri, mereka bisa menciptakan teori-teori sendiri, mereka bisa menciptakan rumus-rumus sendiri. Dan mereka bisa menyatukan dari beberapa cabang ilmu untuk menciptakan pengetahuan sendiri. Itu, wah, nggak kebayang sih itu kayak kalau semisal itu ada general AI yang itu bakalan terwujud gitu. Dan saya yakin gitu, hal itu nggak lama lagi gitu. Kayak general AI itu bakal ada gitu. Jadi kayak AI yang mereka bisa belajar itu akan ada gitu. Nah, lalu next-nya tuh ada super AI. Nah, super AI itu ya AI yang bakalan lebih pintar dari manusia yang kalau di film-film gitu kayak mereka udah di-embed di robot, mereka udah punya kesadaran diri sendiri gitu. Dan lain sebagainya itu hal-hal yang ya kita harus aware gitu. Kita nggak boleh takut gitu. Ini tuh akan kejadian di masa depan dan akan terjadi, tapi nggak tahu kapan. Nah, kita harus ngapain? Ya kita beradaptasi. Kita beradaptasi dengan ilmu-ilmu yang kita miliki, dengan ilmu-ilmu yang ada. Jangan sampai kita terseleksi, kita kalah oleh ya kita di AI, dari robot dan lain sebagainya gitu. Jadi yang bakal ke depan bakalan terjadi, menurut saya, yang ke depannya itu bakalan kita harus aware gitu. Dan kemungkinan teknologi-teknologi itu yang ini yang bakalan booming gitu. Nah, itu ada defect tadi, ada AI, ada general AI sama super AI gitu. Nah, lalu ada eksplorasi. Jadi yang mungkin di zaman dulu tuh mungkin masih bermimpi bahwa kita bisa keluar angkasa dan lain sebagainya gitu. Apakah manusia bisa gitu. Nah, buktinya sekarang bisa gitu. Udah mulai menuju ke sana. Salah satunya dengan apa? Nah, kalau mungkin kemarin kita ngikutin berita di tanggal 31 Mei kemarin gitu, SpaceX sendiri baru meluncurin Crew Dragon, jadi meluncurin astronot ke ISS, yang dimana teknologi dari SpaceX sendiri itu breakthrough banget. Jadi roketnya bisa balik ke bumi, jadi bisa reuse. Jadi yang sebelumnya tuh kalau misal peluncuran ke luar angkasa itu membutuhkan biaya yang mahal, karena ketika kita sekali meluncurkan tuh roketnya harus kebuang dan nggak bisa dipakai lagi. Nah, saat ini peluncuran itu menjadi lebih murah. Peluncuran menjadi lebih murah, yang ngejadiin lebih affordable untuk researcher dan pebisnis itu untuk mereka mengembangkan wahana eksplorasi luar angkasa. Nah, itu sih yang kita juga harus sebar bahwa di Amerika tuh udah mulai loh. Mereka tuh udah berpikiran untuk eksplorasi ke luar angkasa dan menuju lebih dekat ke sana karena yaitu tadi secara budgeting, secara teknologi itu mereka udah mulai ready gitu. Yang itu mereka pikirkan dari tahun 2007, 13 tahun 2020 mereka baru bisa jalankan gitu. Mimpi mereka gitu. Nah, apakah dari masyarakat Indonesia bakalan kayak gitu-gitu aja gitu? Ataukah kita juga mulai aware gitu kayak pentingnya gitu. Jangan sampai kita ketinggalan cuma menjadi penonton aja gitu. Nah, selanjutnya juga kalau teman-teman tahu gitu. Nah, ini robot nih. Jadi yang paling kanan ini ada robot, seingat saya ini buatan MIT. Nah, robot ini yang sebelumnya tuh mereka cuma bisa jalan ya. Jalannya tuh 4 kaki yang semacam kayak niruin anjing dan sebagainya gitu, hewan-hewan gitu. Sekarang tuh mereka udah bisa jalan dengan 2 kaki dan bisa berdiri tegak. Bisa jalan seperti manusia, bisa mengangkat beban, bisa melewati rintangan dan lain sebagainya. Jadi near nih gitu. Jadi apa ya? Dulu-dulu yang diimajinasi manusia yang cuma ada di film-film yang robot bisa berlari, robot bisa bergerak gitu. Robot punya consciousness gitu. Nah, itu kita sedang mendekati menuju ke sana gitu. Di negara-negara maju itu udah menjadi menuju ke sana. Jangan sampai kita nggak tahu ini,
atau kita takut dengan ini gitu, yang ngejadiin kita ya itu tadi terseleksi oleh alam. Kita harus aware dan harus menyiapkan itu. Kita harus tahu perkembangan kemajuan zaman dan kita harus selalu bisa beradaptasi. Nah, mungkin kayak gitu sih. Mungkin ini terakhir dari saya gitu. Dari tadi yang kita jelaskan, dari tadi mungkin dari seleksi alam, dari sejarah revolusi industri, sampai sekarang kita posisi di mana, dan next-nya di revolusi industri 5.0 itu bakal kemana. Pertanyaannya, di manakah posisi kita saat ini? Apakah kita masih di revolusi industri 3.0, ataukah masih menapak 4.0? Apakah kita ready 4.0 sepenuhnya dan menuju ke 5? Nah, kita bisa jawab masing-masing. Lalu, apakah kita sudah siap dengan kondisi saat ini? Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin udah dari saya, Dr. Tauhid. Ini udah nggak di record ya? Masih.